Isu lama kembali memanas setelah Ahmad Dhani lagi-lagi menuduh Maya Estianty berselingkuh dengan pemilik TV swasta, memicu gelombang reaksi dari netizen yang budiman. Di tengah tudingan tersebut, perhatian publik justru bergeser pada perilaku Ahmad Dhani yang dinilai terus mengulang pola konflik di ruang publik. Seorang netizen yang budiman dengan akun @monikng kemudian mengaitkan sikap tersebut dengan gangguan kepribadian narsistik atau NPD yang ditandai dengan kebutuhan berlebihan untuk menjadi pusat perhatian serta dorongan kuat mencari validasi dari lingkungan sekitar. Dalam penjelasannya, netizen yang berbakti itu menyoroti ciri-ciri seperti kurangnya empati, rasa superioritas tinggi, serta kecenderungan memanipulasi situasi demi menjaga sorotan publik. Ia menilai konflik yang terus diangkat, termasuk tudingan perselingkuhan terhadap Maya, justru berdampak pada anak-anak yang seharusnya tidak ikut terseret. Penilaian tersebut langsung mendapat dukungan luas dari netizen yang budiman lain yang kompak menyetujui bahwa perilaku Ahmad Dhani mencerminkan ciri-ciri NPD. Banyak yang menilai pola konflik yang terus diulang memperkuat anggapan tersebut. Ahmad Dhani adalah bukti nyata kalau ada loh orang tua yang NPD. Bukan cuma sekali dua kali, tapi setiap hari bahagia anak-anaknya, dia itu selalu berulah. Mulai dari rebutan siapa yang paling donatur, rebutan Pak Prabowo, dan yang terakhir yang baru aja dia upload, dia pengen rebutan yang paling tersakiti. Dan semuanya bisa ditarik satu benang merah, dia selalu mau jadi spotlight dan gak pernah mau kalah. Dan ini yang disebut NPD. Dan NPD itu bukan sekedar narsis. Sini aku jelasin secara psikologi. NPD atau Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian yang jauh lebih kompleks, di mana seseorang merasa dirinya paling penting dan butuh dikagumi terus-menerus. Dan ini 4 ciri utama NPD. Yang pertama, kebutuhan berlebihan untuk dikagumi. Kedua, sulit punya empati buat orang lain. 3, merasa dirinya paling penting dan superior. Dan yang keempat, sering memanipulasi situasi biar terus jadi pusat perhatian. Intinya NPD itu kebutuhan validasi yang berlebihan sampai mengorbankan orang lain. Dan di kasus ini kita bisa lihat yang dikorbankan adalah anak-anaknya. Bayangin aja yang harusnya jadi hari bahagia, tapi bapak kamu klarifikasi terus dan bikin masalah dan luka baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Emang paling seru banget itu ikutin gosipnya Dhani sama Maya ya guys. Ada aja gebrakannya, ada aja setiap muncul di TV itu saling sindir gitu loh, yang nggak membuat netizen itu selalu pengen komentar, pengen julid gitu. Jadi ada aja itu dari si Pak D ini, segala dikomentarin, mau yang benar mau yang enggak ya, selalu aja bikin gebrakan. Menurut kalian gimana sih? Ada nggak laki-laki seperti ini? Dan padahal udah saling menikah ya, dan padahal sudah saling mempunyai pasangan masing-masing. Tapi masih tetap aja. Gue bilang juga apa ya, kalau kata netizen, tiap abis ada pesta, pasti aja ada dramanya dari Pade. Lagi rame postingannya Ahmad Dhani. Padahal sih postingannya cuma video Sapia lagi nangis di pelukannya Ahmad Dhani waktu menyaksikan proses siramannya Elsie, Pak. Tapi malah captionnya yang memancing komentar para netizen. Sudah berlalu 20 tahun yang lalu, tapi masih ada aja yang dibahas. Yang katanya wanita drakor itu dekat sama pemilik TV swasta. Dan katanya si istri pemilik TV swasta itu udah tahu siapa pelakunya. Akan tetapi isi putusan cerai bukan berselingkuh si wanita drakor itu, malah mengungkap pernikahan sirine. Isi putusan cerainya juga udah disebar tuh di media online. Sayang banget ya, konflik masa lalu harus muncul di hari bahagia pernikahan anaknya. Nah, kalau lu Pade, ada konflik kagak sama mantan? Pak D gara-gara nyenggol Bunda Maya, urusannya bukan sama Bunda Maya doang, tapi netizen seluruh rakyat Indonesia. Sampai ada yang nge-spill hasil putusan sidang ya. Ada juga yang sampai
ngasih video-video lama ya, yang infotainment itu, yang gosip-gosipnya semuanya dikeluarin. Capek nggak tuh Pade? Aduh, enak gak tuh Pade urusannya bukan sama Bunda Maya doang, tapi seluruh netizen yang paling kreatif se-Indonesia. Nah, udah Pade, biar adem, kita makan es mambo dulu nih, es mambo jelly dari aku. Tahun ke tahun, tiap hajatan ada aja dramanya. Tahun kemarin nikahan Al-Alisa riweh, tahun ini nikahan El Sifa riweh juga. Bukan di tim Maya, bukan juga di tim Mulan Jamila, tapi di tim anaknya Safia. Buat lo yang ngerujak Safia, fix mentalnya perlu diperiksa. Iya masa anak yang gak tahu apa-apa lo libatin di permasalahan rumah tangga orang tuanya. Terlepas Maya selingkuh sama pemilik salah satu stasiun TV swasta, atau si Muljab ngelaporin si Maya, si Safia itu nggak berdosa. Anak itu gak bisa milih mau dilahirin dari rahimnya siapa. Lagian laki-laki itu bakalan nikahin sesuai seleranya. Kalau seleranya Dani yang begini, ya udah, masalahnya di mana? Selera orang Konoha aja yang glowing whitening, makanya gue minum ini. Kadang-kadang ya dalam kehidupan ini kita memang perlu banget untuk bersikap acuh ya. Bukan karena kita nggak bisa mengampuni, kita mengampuni, tapi jaga jarak itu penting. Kita mengampuni itu sudah melepaskan, tapi bukan berarti dia punya akses untuk masuk dalam kehidupan kita secara bebas. Aku suka dengan sikap Bunda Maya, aku suka dengan sikap dia yang seperti itu, bukan karena dia benci, bukan karena dia nggak suka gitu loh. Ya udah, karena gua nggak mau luka lama itu terkorek kembali, luka lama itu tergores kembali. Jadi untuk menjaga jarak, untuk tidak memberikan akses kepada orang yang pernah melukai kita, itu adalah pilihan yang menurut saya adalah yang terbaik. Kalau saya pribadi sih, saya juga akan melakukan hal yang sama, bukan karena aku tidak mengampuni, aku sudah mengampuni, tapi jaga jarak itu bagi aku adalah cara aku untuk bisa menjaga mentalnya aku. Capek gak sih lihat berita yang kayak gini? Gemes banget. Lu aja habis menikah nih ya, gak lama ribut, gak lama berantem, buka-buka aib, yang harusnya kan ini dalam suasana yang masih bahagia ya, suasana pernikahan yang sukacita gitu kan, penuh dengan doa-doa yang baik. Ini kenapa selalu berantem, terus ujung-ujungnya buka aib? Dua-duanya belum sembuh dengan luka masing-masing. Masih ada lagi satu anaknya yang belum menikah ya. Tolong ya ayah bunda, tolong dikondisikan ya, adem ayem aja, gak usah makin kesini. Kayaknya pernikahan anak yang pertama, ini yang kedua makin meledak gitu, ntar yang ketiga makin jedar lagi. Yang kasihan siapa anaknya, beneran deh. Dan jejak digital itu gak akan pernah padam dan pudar. Perkara yang gak pernah kelar dan selesai, dan selalu aja ya meledak di saat fase-fase bahagia anak-anak kalian gitu. Mungkin anaknya juga udah di fase kayak, ya udahlah kayak gitu memang orang tua gue, ya emang kayak gitulah bapak gue gitu. Udah pasrah. Coba deh, kesian banget gitu. Kita netizen ngelihatnya tuh kayak sedih. Kalau Ahmad Dhani dan Maya Estianty ngawinin anaknya, pasti ada aja deh gebrakannya. Ya gebrakannya itu tahu sendiri kan. Misalnya nih pada pernikahan Al-Ghazali itu antara Maya Estianty dan Mulan Jamila itu dijadiin perbandingan tajam oleh netizen. Yang pasti ya kisah-kisah lama tuh selalu terungkap kembali ya. Pastinya Safea pasti keikut-ikutan ya. Padahal Safea nggak tahu apa-apa loh guys. Yang gak kalah menarik ya nih, pas pada saat mau udahan, Maya Estianty itu gak salaman loh sama Mulan Jamila maupun Ahmad Dhani. Tapi husnuzon aja ya, mungkin Mbak Maya pada saat itu gak ngeliat ada Mbak Mulan maupun Ahmad Dhani, gitu gak sih? Nah kalau kayak gini kan enak ya, adem ya dilihatnya, gak usah lagi bawa-bawa lagi kisah-kisah lama yang berlalu sudahlah berlalu. Menurut kalian ya guys ya, sebetulnya Mbak Maya sama Ahmad Dhani ini apa sih kok kayak rame banget setiap pernikahan pertama, kedua, atau next yang ketiga, apalagi ini kenapa kayak membara banget ya? Maksudnya ya kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya Anang, Krisdayanti kan kayak yang udah berlalu ya udah lah, walaupun kasusnya kan hampir-hampir sama ya, tapi mereka ya udah
nggak terlalu diungkit-ungkit lagi. Menurut kalian gimana guys? Mudah-mudahan anak cucu keturunan Ahmad Dhani baik-baik aja ya, sakinah mawaddah warahmah. Guys, kita coba mengerti aja ya posisi Pak D itu. Dia tuh baru punya anak perempuan pertama, itu Safia. Ibaratnya tuh kayak cinta matinya Pak D gitu kan. Terus kayak Pak D tuh gak bisa ngeliat Safia nangis. Apalagi kalau Safia tuh dibully sama netizen. Tapi selama yang aku lihat gitu ya, di acara Al, di acara El, Bunda tuh begitu nice banget loh sama Safia. Bahkan kayak kakak-kakaknya gitu, anak dari Bunda Maya tuh kayak sayang banget sama Safia. Maksudnya yang aku lihat pun gitu, Al dulu tuh kayaknya sayang deh sama adik-adiknya. Terus menurut aku tuh ya posisi Pak D tuh kayak maju kena mundur kena, ngerti gak sih? Karena dia mau ngebela Safia, tapi nggak mikirin gitu perasaan anak-anaknya dari Bunda Maya, Al Eldul gitu, ibunya digitu-gituin. Tapi juga di satu sisi gitu Pak D juga nggak terima gitu si Safia ibunya terus diomong-omongin. Jadi sebenarnya ini yang bikin rusuh tuh netizen Pak D. Ya tapi kan itu juga resiko dari menjadi orang terkenal gitu kan. Aku dan banyak gen milenial tuh yang kayak dulu tuh ya dicekokin mulu beritanya rumah tangga mereka. Jadi yang bener-bener baper sampai sekarang tuh kayak kerasa banget. Ini kata aku mah ya, netizen tuh diem ya kalau kalian tuh pendukungnya Bunda Maya. Karena gara-gara kalian ya, Bunda Maya lagi yang kena. Sebenarnya mah Bunda Maya kayak gimana netizen yang bikin riweuh. Imbasnya ke Bunda Maya. Tapi kayak gue juga ngerti gitu, netizen tuh maksudnya mereka tuh belum bisa move on dari berita-berita zaman baheula ya Wak. Itu pasti yang masih ngikutin tuh kasus-kasusnya Bunda Maya yang dulu dan yang masih kebawa baper sampai sekarang itu gue yakin pasti gen milenial.